I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi permodalan koperasi. Permodalan koperasi. Menurut Profesor Mech dalam bukunya Bambang Rianto halaman 18 tahun 2000, pengertian modal adalah kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. Modal dalam arti sempit adalah sejumlah dana atau sejumlah nilai uang yang dipergunakan dalam membelanjai semua kebutuhan usaha. Sedangkan dalam arti luas, modal adalah semua peralatan yang berupa uang dan yang diperlukan untuk menjalankan usaha lanjut. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pengoperasian Pasal 1 Ayat 4, bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan, hibah dari anggota dan masyarakat. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lainnya, dan atau anggota bank dan lembaga keuangan lainnya. Penerbit obligasi, sumber lainnya yang sah juga bisa. Pengertian modal koperasi adalah sejumlah dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha dalam koperasi. Modal menurut sifatnya, wujudnya, bentuknya, sifatnya, sumbernya. Yang pertama ada modal menurut sifatnya. Modal perorangan, artinya modal tersebut dimiliki oleh perseorangan, misalnya ada gedung dan kendaraan. Yang kedua ada modal masyarakat, artinya modal tersebut dimiliki oleh orang banyak dan kepentingannya juga untuk orang banyak, misalnya jalan dan jembatan. Modal menurut wujudnya, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada konkret dan abstrak. Konkret artinya modal yang jelas wujudnya tetapi dapat dilihat, misalnya gedung, mesin, dan peralatan. Untuk abstrak sendiri artinya modal yang tidak terlihat, tetapi kegunaannya dapat dirasakan, misalnya nama baik perusahaan, keahlian karyawan, dan hak cipta. Yang ketiga ada modal menurut bentuknya, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada barang dan juga uang. Untuk uang sendiri artinya modal berupa dana. Yang kedua barang artinya modal berupa alat yang digunakan untuk memproses produksi ya, misalnya mesin, gedung, dan kendaraan. Yang keempat ada modal menurut sifatnya, modal tetap dan modal lancar. Yang pertama itu artinya modal yang dapat digunakan lebih dari 1 kali masa produksinya, misalnya mesin, kendaraan, dan gedung. Yang kedua ada modal lancar, artinya modal yang habis dalam 1 kali proses produksi, misalnya bahan baku, kertas, dan bahan bakar mesin. Yang terakhir ada modal menurut sumbernya nih, ada 2 ya. Modal sendiri artinya modal yang berasal dari pemilik perusahaan, misalnya saham dan tabungan. Yang kedua ada modal pinjaman, artinya modal pinjaman dari pihak lain. Modal perkoperasian menurut modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri atas simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyak yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota simpanan. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang kedua itu simpanan wajib. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama wajib dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Seperti simpanan pokok, simpanan wajib juga tidak bisa diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Yang ketiga ada dana cadangan. Dana cadangan adalah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Yang keempat itu ada hibah. Hibah adalah sumbangan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dengan sukarela dan tidak mengikat. Selanjutnya ada modal pinjaman terdiri atas anggota, koperasi lain, dan bank lembaga keuangan lain. Keempat itu ada penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima itu ada sumber lain yang sah, modal yang telah diperoleh baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari pinjaman selanjutnya, dikelola dan dipergunakan untuk melayani anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya itu ada obligasi. Di sini ada pengertian obligasi. Pengertian obligasi adalah
suatu surat berharga berupa pengakuan atau pernyataan hutang yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit, baik perusahaan swasta maupun pemerintah. Perusahaan penerbit merupakan pemilik utang, lalu surat yang diterbitkan tadi dapat dijualbelikan kepada masyarakat. Di sini, masyarakat berperan sebagai pemegang obligasi atau pihak yang berpiutang. Surat pernyataan utang yang diperjualbelikan tersebut berisi perjanjian bahwa perusahaan penerbit akan melunasi utang serta bunga pada tanggal jatuh tempo. Waktu jatuh tempo obligasi biasanya berkisar 1-10 tahun. Secara umum, perusahaan menerbitkan surat utang untuk mendapatkan modal dana segar dari masyarakat agar kinerja perusahaan tidak terhambat karena kekurangan dana. Contoh obligasi berikut ada 4, yaitu obligasi negara retail Indonesia atau ORI, suku retail, saving bond retail, serta suku tabungan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama pada nominal obligasi, kedua pada penerbit obligasi, tiga pada sistem pembayaran bunga obligasi, keempat imbal hasil yang didapatkan. Oke, yang pertama ada berdasarkan nominal obligasi. Jika diamati berdasarkan nominalnya, investasi obligasi dibagi menjadi dua jenis antara lain. Yang pertama obligasi konvensional, yang kedua obligasi retail. Untuk obligasi konvensional, jenis ini merupakan surat utang yang menyimpan jumlah nominal sangat besar, yakni sekitar 1 miliar untuk setiap slot. Untuk yang kedua, obligasi retail, sebaliknya dari konvensional, jenis ini merupakan surat utang yang mempunyai total nominal kecil hanya sekitar 1 juta saja. Untuk yang kedua, berdasarkan penerbit obligasi, apabila ditilik dari penerbitnya, investasi obligasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, corporate bonds. Surat obligasi jenis ini diterbitkan oleh perusahaan seperti pemerintah atau BUMN, serta perusahaan swasta dengan rentang waktu 1 tahun. Untuk yang kedua, ada government bonds. Surat obligasi jenis tersebut dikeluarkan oleh pemerintah. Surat pertama diterbitkan di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2006. Untuk contoh obligasi berikut ada 4, yaitu obligasi negara retail Indonesia atau yang bisa disebut ORI, terus suku retail, saving bonds retail, serta suku tabungan. Untuk yang ketiga ada municipal bonds. Surat obligasi jenis ini diterbitkan pemerintah daerah sebagai modal program pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Untuk selanjutnya ada berdasarkan sistem pembayaran bunga obligasi. Contoh dari surat obligasi berdasarkan pembayaran bunga antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada zero coupon bond. Zero coupon bond adalah ragam surat utang tanpa nilai kupon sehingga tidak ada yang dilunasi secara berkala. Untuk secara umum, investor yang berinvestasi pada jenis ini akan mendapat keuntungan dari selisih harga jual, diskonto, serta harga awal surat jual beli. Untuk yang selanjutnya ada obligasi kupon. Obligasi kupon adalah surat utang yang membayar kupon atau bunga secara berkala hingga masa akhirnya. Untuk selanjutnya ada obligasi fixed kupon atau kupon tetap. Obligasi kupon tetap adalah surat utang yang dapat membayarkan bunga atau kupon secara berkala dan jumlahnya tetap hingga jatuh tempo. Untuk selanjutnya, berdasarkan imbal hasil yang didapatkan, jika berdasarkan nilai obligasi atau keuntungan yang didapatkan pemegang surat utang, jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu ada konvensional, jenis utang tersebut menggunakan sistem bunga atau kupon yang dibayarkan secara berkala hingga jatuh tempo. Untuk selanjutnya ada obligasi syariah atau suku. Jika Anda memilih investasi pada obligasi syariah, Anda akan menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah untuk mendapatkan keuntungan. Setiap pengelolaan dana penerapan prinsip syariah Islam sehingga tidak terdapat unsur riba. Pembayaran nisbah tetap dilakukan oleh perusahaan secara berkala hingga jatuh tempo. Untuk selanjutnya, ada syarat umum penerbitan obligasi. Yang pertama ada masa operasional. Perusahaan harus telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun ini untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki rekam kerja operasi yang stabil. Yang kedua, ada ekuitas. Ekuitas perusahaan harus sekurang-kurangnya 20 miliar rupiah. Ini menunjukkan kapasitas keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah laba usaha. Perusahaan harus menghasilkan laba usaha untuk 1 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumber pendapatan yang stabil. Selanjutnya ada syarat umum penerbitan obligasi.
Pernyataan pendaftaran efektif. Pernyataan pendaftaran telah efektif ini berarti bahwa perusahaan telah memenuhi semua persyaratan regulasi yang diperlukan. Untuk individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia atau yang bisa disebut WNI yang ingin membeli obligasi, berikut adalah beberapa persyaratannya. Yang pertama ada identifikasi dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP, ini untuk memverifikasi identitas investor. Yang kedua ada investasi minimum 5 juta dan kelipatan 5 juta. Ini adalah jumlah minimum yang harus diinvestasikan oleh investor. Untuk selanjutnya ada rekening bank dan surat berharga. Mempunyai rekening tabungan di salah satu bank umum dan rekening surat berharga di salah satu subregistry, ini memfasilitasi transaksi pembelian dan penjualan obligasi. Oke, selanjutnya itu ada syarat dalam obligasi pemerintah. Selanjutnya ada syarat-syarat. Yang pertama, investor wajib memahami aturan dalam berinvestasi sebelum terjun untuk membeli aset. Pastikan Anda memahami isi syarat dan ketentuan umum dalam berinvestasi obligasi pemerintah. Ada dokumen fitur produk, prospektus, dan hal penting lainnya. Perhatikan pula pengisian profil risiko investor sudah sesuai atau tidak dengan kapasitas keuangan. Yang kedua, memiliki rekening bank platform investasi. Dan SID tidak semua bank menyediakan layanan berinvestasi sehingga penting sekali untuk memilih platform investasi. Platform inilah yang berperan sebagai perantara kita untuk melakukan transaksi jual beli obligasi. Yang ketiga itu kita menyediakan dana untuk transaksi dan biaya lainnya. Namanya investasi pasti bakal membutuhkan modal. Berarti demikian, investor terkadang harus menyiapkan dana tambahan untuk biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan ke rekening investor di bank. Namun sebenarnya ada pula platform investasi yang membebaskan biaya tambahan tersebut. Oke, selanjutnya ialah membahas tentang manfaat berinvestasi dalam obligasi pemerintah. Manfaat obligasi yang pertama ialah tingkat kupon kompetitif sebagai investor. Sebagai nasabah, tentu tidak hanya untung dari transaksi jual beli, tetapi berkesempatan juga memperoleh kupon yang lebih tinggi. Bahkan nilai kupon tersebut berpeluang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata tingkat bunga deposito berjangka. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Salah satu strategi untuk mendekatkan keuntungan dalam berinvestasi, yakni dengan diversifikasi portofolio dan obligasi menjadi opsi yang tepat. Juga perlu diketahui bahwa investasi obligasi ini memiliki tingkat risiko yang rendah, jadi sangat cocok untuk kalian semua yang sudah berinvestasi pada instrumen yang berisiko tinggi. Dengan begitu, semakin beragam jenis investasi yang Anda miliki sehingga tidak akan merugikan pada kalian jika hanya memiliki satu aset yang nilainya jatuh. Yang ketiga ialah potensi capital gain. Selain tingkat kupon kompetitif, manfaat obligasi yang bisa kalian nikmati adalah potensi mendapatkan capital gain. Ini merupakan nilai keuntungan dari hasil penjualan aset atau produk obligasi dengan memperhitungkan biaya transaksi. Yang selanjutnya ya. Yang keempat ialah menawarkan bunga tetap sampai jatuh tempo. Obligasi yang diterbitkan pemerintah juga memberikan suku bunga tetap yang besarnya sama dan dibayar secara berkala sampai waktu jatuh tempo. Yang kelima ialah aset dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Investor berhak memperjualbelikan aset obligasi atau surat utang yang dimiliki secara bebas tanpa intervensi dari pemerintah selaku penerbit. Transaksi di pasar sekunder ini memberikan peluang bagi Anda untuk meraup keuntungan ketika kondisi ekonomi mendukung hal tersebut. Dana yang selanjutnya ialah dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang disimpan oleh suatu organisasi atau lembaga sebagai bagian dari kebijakan keuangan untuk menghadapi resiko atau keadaan darurat di masa yang akan datang. Dana ini bertujuan untuk melindungi organisasi dari ketidakpastian ekonomi atau keuangan yang mungkin terjadi. Organisasi biasanya menyisihkan sebagian dari pendapatannya ke dalam dana cadangan
sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi situasi yang tak terduga. Fungsi utama dari dana cadangan adalah sebagai jaring pengaman finansial ketika organisasi menghadapi tekanan keuangan akibat penurunan pendapatan, kenaikan biaya, atau kejadian tak terduga lainnya. Dana cadangan dapat digunakan untuk membiayai operasional, sehingga organisasi tetap berjalan tanpa terlalu banyak masalah finansial. Dengan demikian, dana cadangan membantu organisasi menjaga stabilitas keuangan mereka dalam situasi sulit. Kesimpulannya ialah dana cadangan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan suatu organisasi. Fungsi utamanya ialah sebagai jaring pengaman finansial, memberikan fleksibilitas, membangun kepercayaan eksternal, dan sebagai alat manajemen risiko. Dengan memahami dan mengelola dana cadangan dengan bijak, organisasi dapat meningkatkan ketahanan terhadap tatanan ekonomi dan keuangan yang mungkin terjadi di masa depan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes.